Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Gara-gara ini nih, mak gue kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh, ya. Atau gimana sih? Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala serbuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Gas bukannya murah, malah hilang. Gas 22.000 mendingan ada daripada sekarang kagak ada sama sekali. Kontrinya goblok semua nih. Apa lu omon-omon lu sekarang lu? Mau bilang lu demi kesejahteraan rakyat, mau lu bilang demi apa? Rakyat lagi semuanya nih, gas hilang kagak ada nih, pagi-pagi susah nih. 2045 tolol semua ini kayak ada kayak gini nih. Kami melakukan evaluasi itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari SDM dan Pertamina. Pertama tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma 15.000. Karena subsidi negara per tabung itu 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 3 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000. Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Ioni binti Saman di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Lansia berusia 62 tahun ini meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo. Kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Pak, nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal sedikit lagi mateng Pak nih ya, nunggu surut asat doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak, masa gua kudu ke pangkalan dulu? Gimana sih Pak? Ya mana bentar lagi mau puasa Pak, bentar lagi Ramadan. Kalau nyari gas aja kudu ke mana dulu gitu, ke pangkalan gas Pak. Keburu jadi apa ini masakan mak gua Pak? Ini admin Gerinda, mana sih admin Gerinda? Kalau bikin kebijakan tuh ya Pak ya, Bu ya dibikin apa tuh namanya? Apa sih tuh? Apa sih namanya? Lah susah amat gue mau ngomong. Gara-gara ini nih, mak gue kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh, ya. Atau gimana sih? Nih gue sepanjang jalan ngelihat itu namanya agen gas Pak, penuh Pak, ya. Kagak kasihan apa sama tukang bakso, sama tukang somai Pak. Kalau lagi jualan di tengah jalan itu gasnya habis bagaimana Pak? Ih, kagak mikir banget. Harusnya tuh ya Pak ya, kalau mau bikin kebijakan tuh, dilihat-lihat dulu, diuji coba. Nah, dari tadi gue mau ngomong begitu, uji coba dulu Pak. Kira-kira nih di Jakarta kayak apa di mana kayak ya, uji coba dulu nih 3 bulan kayak apa 2 bulan, kira-kira nih, oke nggak nih kalau gue kasih peraturan kayak gini. Jangan asal tarik-tarik aja ngapain Pak, ih gue mah gedek, gue lama-lama gue apain sih. Jangan kayak gitu nggak apa-apa, bentar lagi puasa, Ramadan ya. Nih admin Gerinda, tolonglah admin Gerinda. Admin Gerinda nih tolong Pak Prabowo, Mas Gibran lah. Gue kudu ngomong sama siapa lagi nih. Mak gue kagak matang-matang ini masak ya. Nunggu agen gas nih udah pada tutup. Saking banyaknya orang Pak. Yang bener-bener aja sih. Gas LPG sekarang lagi langka yang 3 kg. Bisa nggak sih pemerintah tuh kalau bikin kebijakan jangan nyusahin rakyat? Harusnya kan disurvei dulu, dipastikan dulu ketika kebijakan ini dibuat, rakyat tuh tidak kesulitan dapatkan gas 3 kg. Sekarang coba lihatin yang ngantri di mana-mana di pangkalan resmi itu. Ini kan menyulitkan. Orang mau beli gas 1 tabung misalnya terus ngantri panjang banget. Ini kan nyusahin ibu-ibu, kasihan kan, ada nggak bisa bawa motor dan lain sebagainya.
Harus diingat teman-teman, gas itu adalah hak bagi seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin. Jadi nggak ada istilah tuh gas disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, nggak ada. Semua rakyat berhak sebetulnya, baik kaya maupun miskin. Jadi kebijakan ini menurut saya nggak tepat. Yang benar itu adalah bagaimana pemerintah memastikan rakyat mendapatkan gas yang terbaik dengan harga termurah, kalau perlu gratis. Heran banget gue sama pemerintah kita, ada aja yang bikin kaget. Gas LPG 3 kg lagi langka, terus bikin kebijakan katanya warung-warung kecil nggak boleh lagi tuh jualan gas LPG 3 kg. Alasannya karena banyak yang markup, bikin harga jadi naik. Ya padahal tuh harusnya tugas pemerintah tuh buat mencari tahu kenapa harga itu bisa naik. Dan gue yakin bukan karena warung-warung kecil itu yang pengen harganya naik. Dan gue yakin banget kalau warung-warung kecil itu justru membantu banget gitu kita orang yang kadang-kadang butuh gas cepet. Apalagi ya ini kan gas 3 kg itu buat orang-orang miskin, yang mana tuh nggak mungkin tuh stok gas tuh sampai 3, 4, ya paling cuma 1 tabung. Nah sekarang kalau ada kebijakan warung-warung eceran tuh nggak boleh jualan gas LPG, terus harus adanya di agen, itu kan menyusahkan orang. Mau beli 1 tabung gas aja itu ngantrinya berjam-jam dan panjang banget. Gue juga nggak tahu tuh seberapa jauh agen itu dari rumah-rumah warga. Ya maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget. Dipikirin dulu gitu sampai matang, ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Terus antisipasinya bakal kayak gimana. Jangan nggak ada apa-apa tiba-tiba kebijakan keluar, nyusahin rakyat lagi. Gas melon langka banget nih. Giliran urusan rakyat kecil jelimet bener syaratnya. Tapi kalau kepentingan orang kaya kagak ada ribetnya tuh. Timbang gas 3 kilo aja segala pakai KTP. Oke, katanya biar subsidinya tepat sasaran nih. Padahal bunyi aturan Perpres 104 tahun 2007 masih abu-abu perihal siapa yang berhak. Seharusnya aturannya dulu yang direvisi. Jadinya kan terkesan cuma ingin mempersulit rakyat aja. Rakyat selama ini nggak masalah kok harga gas yang dibeli lebih tinggi dari pengecer. Selain karena lebih dekat dan bisa diantar, ada jasa pemasangan sampai kompor nyala. Kasihan rakyat harus antri berjam-jam. Ada yang hujanan pula. Percuma Pak Prabowo Anda kasih makan pagi gratis kalau emaknya kagak bisa masak makan malam di rumah. Gue masih kesel. Gas bukannya murah malah hilang. Akibat komennya si Sri Mulyani. Nih ya, gas 22.000 mendingan ada daripada sekarang kagak ada sama sekali. Lu mau bikin 12.000 tapi langka nih. Gua tahu niat lu baik nih, pengen membatasi para tengkulak-tengkulak tuh supaya harganya tetap murah ke masyarakat. Tapi gue mau ngeritik lu nih ya. Katanya kan kalau ngeritik harus pakai saran nih. Nih gua kasih saran sama lu. Siapin dulu fasilitasnya di setiap daerah. Jangan langsung lu potong aja. Kalau rambut panjang jangan langsung dibotakin. Kan bisa nih. Lu potong dikit-dikit dulu. Jangan ini tiba-tiba lu langsung botakin nih. Bentar lagi gue dimaki-maki orang botak nih. Gara-gara komplain masalah gas nih. Dibilang ntar orang miskin, goblok lah, apalah. Mendingan lu sebelum itu gue goblok-goblokin dulu semua lu. Termasuk buzzer-buzzernya nih. Buzzer-buzzer tolol nih. Mau bilang ini apa buat rakyat nih. Gas kagak ada buat rakyat. Tolol kan lu. Maksud gua lu sediain dulu fasilitasnya. Cukupin dulu tuh di setiap daerah. Mana daerah-daerah yang jauh dari agen yang punya pemerintah. Dari yang punyanya Pertamina. Ada lo ploksok-ploksok lo yang cuman di lingkungannya tuh warung-warung kecil. Yang nyediain stok gas paling cuma 5 biji. Pagi-pagi kan kalau habis gas begini susah jadinya. Ini buzzer-buzzer tolol nih yang belain pemerintah nih. Mana nongol lu. Goblok lu. Mau bilang lu. Kalau ini jangan cuma protes aja dasar SDM rendah. Protes doang bisanya. Kalau lu di pemerintah bisa gak lu? Bisa gua. Kenapa emang? Jadiin gua presiden. Bapak gua bukan presiden sih. Kalau bapak gua presiden juga. Gua jadi presiden. Udah punya wakil presiden tolol. Menterinya goblok semua nih. Apa lu omon-omon lu sekarang lu. Mau bilang lu demi kesejahteraan rakyat. Mau lu bilang demi apa rakyat lagi semuanya nih. Gas hilang kagak ada nih. Pagi-pagi susah nih. 2045 tolol semua ini kayak ada kayak gini nih. Bakal siapa baik. Sekarang lu pasti rasain ya. Sama sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala serbuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romana. Orang miskin kagak kebagian senang. Disuruh susah, mulu susah. Kemarin cetong banget itu kalau kita beli apa namanya itu? Beli bensin. No, di sono susah banget katanya disuruh pakai apa namanya itu?
Grakot apa-apa tuh, udah dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya uji bilang menjalik, udah mending kalau ada mending. Langka mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama orang antri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya, tetap bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas apa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan, yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, itu kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan? Ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolong, pada jadi pejabat ya? Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana? Orang miskin agak dikasih senang pisang. Giliran kalau mau ada cara coblos, orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila begini mah kagak ada yang mana ngomong belain kita pisan ini. Lu kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari udah masuk bulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada, udah leader. Kalau kalian nyair mau orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Pada tahu dia di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem, romannya disusah-susahin banget. Dari bensin, dari minyak kelapa, dari apa lagi namanya TV, dulu TV udah bener-bener tinggal colok, cetrekin, pakai segala STB. Sekarang akhirnya banyak banget TV pada ngeblek, orang kepake. Gara-gara apa? Kagak semua orang mampu beli STB, ngerti kagak? Kalau bikin peraturan yang pada enak apa? Kalau apa kata kalau dibilang STB gratis apaan? Dapat STB gratis yang dapat yang lain kagak. Tetap aja TV-nya pada ngeblek, mau ujung-ujungnya jadi apa? Jadi rongsokan. Aturan orang enak bakal nonton, jadi kagak bisa nonton. Sekarang gas diginiin, gas dimasalahin. Ngapa sih emang? Dulu dikeluarin, sekarang ditambah disusah-susahin. Gua gimana maksudnya? Gua gak ngerti banget kalau begini, gua pengen buat kongko dah. Amin yang bikin peraturan, gua pengen nanya ngapa digituin. Orang miskin jadi disusah-susahin banget. Kagak mikir pisan itu tukang gorengan semua sekarang orang usaha rata-rata pada pakai kompor, pada pakai gas. Ilo kan dia, kompornya modar. Lagi goreng setengah jadi itu, udah ke pangkalan dulu yang jalannya lama banget. Kurang lebih makan waktu 30 menit 1 jam. Kalau deket kalau kagak, jadi susah banget romanannya. Gua kesel banget kalau begini, gua pengen jeritan banget dah. Jadinya masak, kita pada mikirin gas, masak wanti-wanti nih. Emak-emak itu olok banget namanya gas, ngerti kagak? Belanja di sana susah, belanja di sini susah, semuanya disusahin. Roman-romannya orang miskin, orang boleh hidup. Bakal siapa baik, yang pada jadi pejabat dah, siapa baiknya dah. Jangan bikin orang kita susah, jangan kalau dibebain kalau kita menyoblos doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya berbagai macam respon dari para netizen dan juga masyarakat soal kelangkaan gas melon atau gas bersubsidi 3 kg ini ya. Ini ternyata cukup berdampak sangat besar untuk masyarakat kita ya, terutama masyarakat menengah ke bawah. Dan ditambah lagi tadi ada berita juga bahwa kelangkaan gas ini telah memakan korban, mengakibatkan seorang lansia berumur ya sekitar 60 tahun itu meninggal dunia ya akibat kelelahan setelah mengantri berjam-jam hanya untuk memperoleh gas 3 kg. Ini kan sangat miris sekali ya, akibat dari kebijakan yang kurang baik. Ya mungkin niatnya baik tetapi implementasinya dan juga eksekusinya kurang memadai dan kurang persiapan ya. Jadinya ya seolah-olah kayak ngasal aja gitu. Akhirnya ya memakan korban kan. Apa enggak ini bisa dibilang kejam? Seorang nenek-nenek atau lansia yang berumur 60 tahun harusnya memperoleh gas atau mencari gas itu bisa ke tetangga-tetangganya, karena penjual eceran di stop, akhirnya ya dia harus pergi jauh mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan tabung gas 3 kg dan akhirnya kelelahan dan mengakibatkan beliau meninggal dunia. Ini kan sangat miris dan sangat kejam sekali. Sedih lah melihatnya. Zaman sekarang yang katanya sudah berkeadilan lah, segala macam lah, semua keputusan, semua kebijakan untuk rakyat lah. Tapi nyatanya tetap rakyat juga yang dikorbankan, tetap rakyat juga yang akhirnya menjadi korban dari segala macam kebijakan yang istilahnya yang ngasal lah kalau kita bisa kita bilang ya. Ini sebuah catatan tersendiri untuk Menteri Bahlil Lahadalia. Kalau mau mengambil suatu kebijakan itu ya kira-kira dicari tahu dulu dampaknya nanti seperti apa, resikonya besar enggak. Apalagi ini menyangkut kebutuhan rumah tangga ya. Ini kan pasti akan berdampak sangat besar
untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk para ibu rumah tangga yang seharusnya bisa memperoleh gas hanya beberapa menit, ini harus mengantri berjam-jam, harus pergi jauh. Ya walaupun tadi Menteri Bahlil juga telah mengumumkan bahwa hari ini para penjual eceran sudah bisa kembali menjual gas seperti biasanya ya. Tetapi kan kemarin sempat membuat gaduh dengan kebijakannya, menghentikan penjual eceran untuk menjual gas, membuat para ibu rumah tangga kelabakan harus cari gas sana sini, seolah-olah kok membuat kebijakan ngawur ngasal, nggak dipikir gimana dampaknya. Mau dibilang bodoh tetapi diangkat sebagai menteri, dibilang pintar tetapi kebijakan yang ngawur dan ngasal seperti ini kan sangat menyusahkan rakyat sekali seperti ini. Dan ini kan sangat bertolak belakang dengan semua pidato Presiden Prabowo ya, yang mengatakan semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat, semua yang dilakukan harus untuk rakyat, semua kebijakan harus berdampak baik untuk keadilan rakyat. Ini malah menyusahkan rakyat keputusannya, kebijakannya. Ini kan ngawur sekali Menteri Bahlil ini. Kalau mungkin nanti ada rencana reshuffle kabinet, ya orang yang pertama kali harus di-reshuffle ini ya Pak Bahlil ini. Ngawur kebijakannya, ngasal aja kalau buat kebijakan, membuat orang geram, emosi, sampai menelan korban loh. Ini kan sangat sedih sekali ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kelangkaan gas 3 kg ini? Silahkan tulis komentar kalian tentang kelangkaan gas ini di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.